Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan segala makhluk yang ada di bumi ini penuh makna dan tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau yang telah menjadikan segala sesuatu ini tidak sia-sia. Termasuk yang kita saksikan ini burung dengan beraneka macam warna, ada yang warna merah, kuning, hijau, hitam, putih, dan beraneka macam suara. Ini luar biasa. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita imani, kita yakini bahwa ini semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan untuk menambah keimanan kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa api neraka. Dan ini banyak sekali filosofinya. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum mithlu af'idatit thair. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yadkhulul jannah, akan masuk surga siapa? Aqwamun, kaum-kaum, sekelompok orang, af'idatuhum, yang hatinya mithlu af'idatit thair, yang hatinya seperti hati burung. Apa maknanya? Yang pertama, hatinya lembut, mudah menerima nasihat, mudah menerima kebaikan. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadawim ala sima'il mawa'idh, fa innal qalba idza ghaba 'anil mawa'idh umyun. Biasakanlah untuk mendengarkan nasihat, tausiah, ceramah, termasuk acara Assalamualaikum Nusantara. Karena barang siapa yang hatinya kosong dari berbagai mau'idhah, dari berbagai nasihat, maka hatinya akan menjadi buta. Maka kita imani segala sesuatu yang Allah ciptakan. Ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indah ilustrasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yadkhulul jannah, akan masuk surga segolongan orang, manusia, kaum yang hatinya seperti berhati burung. Artinya yang satu, lembut hatinya. Karena kalau kita hati keras itu diancam oleh Allah. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Neraka wel, celaka gede, rugi luar biasa bagi orang yang keras hatinya. Kalau kita mempunyai keras hati, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kecelakaan yang besar. Maka lembutkan hati dengan apa? Dengan dzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu semua kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kita zikir tapi sedikit, itu indikasi munafik. Salah satu indikasi munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak zikir kecuali sedikit. Maka kata Nabi, man aktsara dzikrallah faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka orang tersebut akan terbebas dari kemunafikan. Untuk melembutkan hati, maka isi hati dengan zikir kepada Allah. Dan dengan zikir mengangkat derajat kita. Di dalam Ibnu Malik, di dalam kitabnya Alfiyah menyebutkan, wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira kamitsli zaidun fi jawabi man qara. Wa yarfa'u, dan merofakkan al-fa'ila kepada fa'il apa? Fi'lun udmira, fi'il yang disimpan, kamitsli zaidun, seperti contohnya zaidun fi jawabi man qara, di dalam menjawab yang bertanya. Kata yang bertanya, man qara'a, siapa yang membaca? Dijawab zaidun. Dun dirofakkan dengan fi'il yang disimpan, takdiru qara'a zaidun. Makna hakikinya, makna majazinya, wa yarfa'u, dan merofakkan al-fa'ila kepada orang yang beramal, yang bekerja, yang berusaha, apa? Fi'lun udmira, pekerjaan yang disimpan. Maksudnya disimpan di dalam hati. Khairu dzikri dzikrul khafi wa khairu rizqi ma yakfi. Sebaik-baik zikir adalah zikir yang tersembunyi, zikir khafi, merasakan kehadiran Allah, merasakan eksistensi Allah, merasakan keagungan Allah, merasakan kekuasaan Allah, merasa ditatap oleh Allah, sehingga semangat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan dasar semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Maka hatinya terpaut kepada Allah, lembut hatinya.
ilustrasi dari Rasulullah SAW akan masuk golongan orang yang ke dalam surga, yaitu orang yang hatinya seperti hati burung. Jadi yang pertama lembut hatinya. Yang kedua, ini dicontohkan seperti hati burung, artinya apa? Hatinya takut kepada Allah. Walam yakhsha illallah, tidak takut siapapun, tidak takut apapun kecuali takut kepada Allah. Wala takhshawhum, jangan takut siapapun, jangan takut apapun. Wakhshawni, kata Allah, takutlah kepadaku. Maka hati yang takut kepada Allah akan Allah masukkan ke dalam surganya. Ini luar biasa. Ya. Man khafallaha khafahu kullu syai', kata Nabi, barang siapa yang takut kepada Allah, maka siapapun apapun akan takut kepada orang tersebut. Maka takutlah hanya kepada Allah. Beda kalau kita takut kepada orang, kita menjauhinya. Tapi kalau kita takut kepada Allah, dekati dengan pendekatan diri yang paling utama kepada Allah. Apa? Inna dzikra min a'zamil umuril fadhail wa afdalil qurbat wa awsalil wasail. Sesungguhnya zikir ini satu, pendekatan diri yang paling utama kepada Allah. Dua, yang paling agung dari urusan-urusan yang utama. Tiga, wasilah media yang paling cepat menghantarkan kita kepada Allah. Ini ilustrasi bahwa hati kita seperti hati burung, kata Rasul, itu hati yang takut kepada Allah. Yang ketiga, burung ini ya begitu tawakal, dia ikhtiar, pergi dalam keadaan perut kosong, kemudian kembali dalam keadaan perut kenyang. Maka ikhtiar, berusaha, ini merupakan rangkaian amal soleh yang Allah perintahkan. Maka dalam kaidah agama disebut ada arkanuddin, ada 3 rukun agama. Arkanuddin salasatun, rukun agama itu ada 3. 1 yaitu akidah, 2 syariah, 3 akhlak. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Ilmunya ada ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid, manakala kita melihat tanda-tanda keagungan Allah, termasuk ini burung yang beraneka macam, yang beraneka warna, beraneka suara, maka akidah kita tambah yakin bahwa ini semua diciptakan oleh Allah. Ini keagungan Allah, tambah keimanan kita, tambah tauhid kita bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian yang kedua, fikih kita dari segi syariat, dari segi fikih, maka perlakukan makhluk Allah dengan sebaik-baiknya, termasuk burung. Ini termasuk makhluk Allah, maka harus diperlakukan dengan baik. Meskipun ini dikasih sangkar, ya, tapi dikasih makan, dikasih minum. Ini rangkaian dari syariat, dari fikih, ya. Tidak boleh kita mengurung burung, kemudian kita biarkan begitu saja. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ini mati, kita berdosa. Dari segi akidah tambah keyakinan kita bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Dari segi syariatnya, fikihnya dikasih makan, ya, dikasih makan sehingga ini terjaga, terpelihara. Ini makhluk Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi, kasihi makhluk Allah yang ada di bumi ini, maka yang di langit akan menyayangimu. Kemudian yang ketiga, ilmunya ilmu tasawuf. Ilmun yu'arafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa madmumuha wa kaifiyatu tathhiriha minal madmumi minha wa tahliyatuha bil ittisafi bimahmudiha wa kaifiyatis suluki was sayri ilallahi ta'ala wal firar ilaih. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa, kondisi hati yang baik dan yang jeleknya. Bukan sebatas mengetahui. Kalau sebatas mengetahui mudah. Pekerjaan-pekerjaan hati yang baik seperti syukur, ikhlas, sabar, tawakal, ridha, mahabbah, musyahadah, baqa, pana, itu semua sifat-sifat hati yang baik. Kemudian sifat-sifat hati yang jelek apa? Iri, dengki, malas, munafik, dendam, dan lain sebagainya. Bukan sebatas mengetahui, tapi wa kaifiyatu tathhiriha minal madmumi minha. Ada proses yang kita lakukan setelah diidentifikasi bahwa di dalam hati, oh ternyata ada penyakit-penyakit hati, terkontaminasi, lalu lakukan sterilisasi. Sterilkan hati, bersihkan hati dari noda-nodanya, dari penyakit-penyakitnya. Karena kata Imam Ghazali, la yakhlu ahadun min aibin aw maradin qalbin illal anbiya. Tidak ada seorang pun yang bersih dari noda-noda hati kecuali para nabi. Kalau kita
ternyata terdeteksi ada noda-noda hati, cepat sterilisasikan, bersihkan. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim wa matuhum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, bertumpuk penyakit hati, tidak diobati, bertumpuk kotoran jiwa, tidak dibersihkan, keburu ke bawah mati, kata Allah, wa matuhum kafirun, maka matinya dalam keadaan kufur. Maka bersihkan hati. Setelah hati dibersihkan, hias dengan akhlak yang baik. Wa tahliyatuha bil ittisafi bi mahmudiha. Hias jiwa, hias hati dengan sifat-sifat yang baik. Yang tadinya ria dirubah menjadi ikhlas, yang tadinya putus asa menjadi sabar, yang tadinya kufur menjadi syukur, yang tadinya berkeluh kesah menjadi ridha, yang tadinya susah mengingat Allah menjadi senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka dihias dengan akhlak yang baik. Setelah itu wa kaifiyatus suluki wasairi ilallahi taala, maka akan mampu melakukan perjalanan ruhaniyah, perjalanan spiritual kembali kepada Allah. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para pecinta kesucian jiwa, akan datang suatu hari di mana pada hari tersebut tidak berguna harta benda, tidak berguna anak-anak kita, illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Dalam ayat yang lain Allah tegaskan wajaa biqalbim munib, dan datang kepada Allah dengan hati yang kembali kepada Allah, tidak ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, karena Allah tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan, tetapi kembali kepada Allah, hati yang merasakan kehadiran Allah, hati yang diisi dengan zikir kepada Allah, sehingga senantiasa nyambung dengan Allah, terkoneksi dengan Allah, semangat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ini luar biasa. Manakala kita melihat apapun, siapapun makhluk ciptaan Allah, maka tembus keyakinan kita kepada Allah. Ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Takhalli, gerakan pembersihan hati dari kotoran-kotorannya, dari noda-nodanya. Setelah dibersihkan, tahalli, hias dengan sifat-sifat yang baik. Kemudian tajalli, akan mampu merasakan keagungan Allah, akan mampu merasakan keagungan Allah. Termasuk dalam kesempatan pagi ini, subhanallah, kita melihat bahwa beraneka macam ini burung ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beraneka macam warna, beraneka macam suara, maka menambah keyakinan kita, keimanan kita meningkat. Ya, kemudian yang dari segi syariatnya, oh ini perhatikan bahwa ini juga makhluk Allah. Kemudian dari segi akhlaknya, dari segi tasawufnya, maka kita membersihkan hati untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita perhatikan, maka ini kita meyakini bahwa semua adalah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa senantiasa menjadikan segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita dengar, ini untuk menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertajalli, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita ketahui. Setiap ilmu apapun, kita mau memasuki ilmu tauhid, bisa memasuki ilmu fiqih, kita akan memasuki ilmu tasawuf, kita akan memasuki ilmu tafsir, ya, ilmu nahwu, ilmu shorof, apapun akan kita masuki ilmu tersebut, maka ada 10 prinsip dasar, disebutnya mabadi asyarah, ya, yang bagi likulli syari'in fi fannin ayyatasawwarahu qabla syuru'i fi liyakuna ala basiratin fi wa la yahsulu tasawwuru illa bima'rifatil mabadil asyarah. Seyogianya, seharusnya, sebaiknya bagi setiap orang yang akan memulai pembahasan satu disiplin ilmu, satu pan ilmu untuk mengetahui pendahuluan umum, term of reference, outline-nya, deskripsi umum, ya, supaya kita bisa memahami dengan jelas, tidak samar, tidak kabur. Wala yahsulu tasawwuru illa bima'rifatil mabadil asyarah,
Dan kita tidak akan memperoleh gambaran atau deskripsi ini dengan baik, dengan benar, tanpa mengetahui mabadi asyrah, 10 prinsip dasar berbagai disiplin ilmu yang disebutkan dalam bait inna mabadi kulli fannin asyrah al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Inna mabadi kulli fanin asyrah, sesungguhnya dasar-dasar dari setiap pan ilmu, disiplin ilmu itu ada 10 mabadi asyrah, 10 prinsip dasar setiap disiplin ilmu. Ilmu apapun yang kita pelajari, apa saja, had, batasan, pengertian, definisi, ta'rif, maudhu, tema, objek kajian, pokok bahasan, ruang lingkup, kemudian samrah, buah, hasil, manfaat, fadlun, keutamaan, nisbatun, yang kelima korelasi, hubungan, keterkaitan, yang 6 wadhi'uhu, peletaknya, yang ketujuh ismun, nomenklaturnya, penamaannya, yang ke-8 istimdad, pengambilannya, yang ke-9 hukum syari', hukum syaraknya, yang ke-10 masail, problematikanya. Manakala kita mengetahui 10 prinsip dasar ini, sebagian saja cukup. Wal ba'du bil ba'di iktafa, sebagian cukup. Tapi wa man daral jami'a hadzal syarafa, barang siapa yang mengetahui secara keseluruhan, maka sungguh orang tersebut akan memperoleh kemuliaan. Ya. Maka insyaallah dengan sering kita ngaji thalabul ilmi, tambah ilmu kita, tambah wawasan kita, tambah keyakinan kita. Termasuk pada pagi yang berbahagia ini kita menyimak acara luar biasa, pencerahan, memotivasi, menginspirasi, acara TV One, yaitu dikemas dalam kajian Assalamualaikum Nusantara. Bagi pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tambah ilmu kita, tambah wawasan kita, tambah keyakinan kita, tambah amaliyah kita, tambah khidmat kita, tambah akhlak kita, sehingga kita memperoleh kebahagiaan yang hakiki, duniawi dan ukhrawi. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menunaikan amanah kita selaku khalifah fil ardi ini dengan sebaik-baiknya, menjaga bumi ini dengan kesalehan kita, melakukan kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Hablum minallah kita jaga, hablum minannas kita pelihara, dan kita sayangi makhluk Allah, ya. Di mana kita melihat makhluk Allah, apapun siapapun, bukan sebatas melihat makhluk Allah tersebut, tetapi kita tembus keyakinan kita bahwa ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada pagi ini kita disuguhi dengan burung-burung yang beraneka macam warna. Kemudian ini ikan-ikan yang banyak. Ini semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi ini, niscaya Allah dan para malaikat yang ada di langit akan menyayangi kita. Selagi kita tidak menyayangi makhluk Allah, maka kita akan jauh dari Allah. Disimpulkan oleh Nabi, al-khairu kulluhu fi kalimataini. Kebaikan ini seluruhnya terdapat pada 2 kalimat. Yang pertama, at-ta'zimu li amrillah. Yang kedua, wasyafaqatu li khalqillah. Yang pertama, mengagungkan perintah-perintah Allah. Yang kedua, menyayangi makhluk Allah. Barang siapa yang tidak mengagungkan perintah Allah, tidak menyayangi makhluk Allah, bahwa ba'idun minallah, maka orang tersebut jauh dari Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Agar kita senantiasa dekat dengan Allah, maka iman kita harus diperkuat, takwa kita harus meningkat, amal ibadah kita diperhebat, hablum minallah terjaga, kesalehan ritual kita, hablum minallah senantiasa kita tingkatkan, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau koridor hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, termasuk dengan alam, dengan makhluk Allah, kita jaga. Karena ini semua adalah makhluk Allah. Kita bukan sebatas melihat lahiriahnya saja, tetapi ada yang menciptakan semua ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan katakan semua ini tidak ada gunanya atau sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhanku, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Semuanya penuh makna. Engkau Maha Suci ya Allah, maka peliharalah kami
dari segala apa-apa yang menjauhkan diri kami dari Engkau, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa ikum ajma'in. Khidmat sapa wa da'ma kadar. Wallahul musta'an ila sabil rahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.